20061112271 dari kelas 5B5. Dan pada saat ini saya telah mendapatkan tugas dari dosen Inci Imelda Ogi, dan saya akan menjelaskan materi tentang perilaku biaya. So, check it out. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Ada 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Karakteristik biaya tetap: biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, sehingga sering disebut dengan biaya yang dikelola. Contohnya, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi dan advertensi. Yang kedua, committed fixed cost adalah biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji para direktur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu, tetapi akan berubah pada kapasitas yang lain. Contoh, gaji pegawai pengawas produksi. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau biaya semi-variabel memiliki sifat biaya tetap dan biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Karakteristik biaya campuran pertama yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh biaya campuran yaitu biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya perawatan, dan lain-lain. Pemisah biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dalam jumlah biaya campuran dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Metode pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point atau HLP. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap, yaitu biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi kurang biaya rendah per output tinggi kurang output rendah. Biaya tetap dihitung dengan rumus persamaan garis lurus atau linier, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan biaya campuran, A sama dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B sama dengan unit produksi atau ukuran lainnya, dan X sama dengan biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Yang kedua, metode kuadrat kecil atau least square method atau LS. Metode ini biaya
berdasarkan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan biaya campuran rata-rata per periode atau aktivitas, A sama dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B sama dengan unit produksi atau volume kegiatan, atau ukuran lainnya seperti jam mesin, jam tenaga kerja. X sama dengan biaya variabel per unit dalam biaya campuran. B sama dengan N sigma XY kurang EX EY per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y kurang B sigma X per N. Yang ketiga, metode scatter graph. Metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Biaya variabel per unit sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Biaya tetap sama dengan biaya aktivitas kurang biaya variabel per unit kali tingkat aktivitas. Pemisah biaya semi variabel ke biaya tetap dan biaya variabel harus dilakukan manajemen karena bermanfaat. Pertama, untuk perencanaan dan pengendalian seperti menyusun rencana, biaya yang lebih teliti untuk suatu aktivitas tertentu di masa datang. B. Pengambilan keputusan secara rasional dengan memperlihatkan biaya variabel. C. Untuk membuat laporan prestasi yang lebih adil dengan memperlihatkan biaya variabel yang terkendali. Bagaimana menentukan sifat-sifat pola perilaku biaya? Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya, dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan sebagai simbol huruf Y. Yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah BX. Yang selanjutnya, mengapa mengetahui perilaku biaya itu penting? Yaitu seorang manajer keuangan atau pemilik bisnis perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan. Mengetahui hal ini memungkinkan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi penuh, maka untuk memenuhi lebih banyak permintaan, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak di lini produksi. Memahami perilaku biaya juga penting untuk analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit atau CVP, mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap laba. Contoh kasus perilaku biaya. Biaya variabel. Setiap unit smartphone yang diproduksi membutuhkan kartu SIM seharga $12. Jika Anda mengalihkan jumlah unit yang ingin Anda produksi dengan 12, maka Anda akan mendapatkan total biaya produksi. Dalam hal ini, 100 kartu SIM yang diproduksi dikalikan dengan 12.000
$100 per unit sama dengan $1.200 dalam total biaya produksi. Angka ini memberi Anda perkiraan jika Anda ingin memproduksi lebih banyak unit. Dengan menghitung biaya, Anda dapat melacak metode aktivitas lain untuk mengaruh pada produksinya, seperti tenaga kerja dan penjualan. Biaya tetap: menyewa fasilitas untuk memproduksi kartu SIM seharga $1.500. Biaya ini akan muncul sebagai garis lurus pada grafik karena biaya sewa konsisten setiap bulan. Anda juga dapat menghitung beberapa scalable perusahaan tergantung pada beberapa banyak yang Anda tetapkan untuk memproduksi kartu SIM. Misalnya, jika Anda menurunkan harga biaya tetap per unit, maka Anda akan meningkatkan produksi unit. Jika Anda memprioritaskan ketersediaan kartu SIM untuk umum. Biaya campuran atau semi-variabel: memiliki gedung manufaktur untuk membuat kartu SIM memiliki total biaya campuran. Misalnya, biaya tetap gedung ini adalah $250 per tahun dan utilitasnya adalah $300 per penghuni dan 150 karyawan bekerja di kantor ini. Perhitungannya akan terlihat seperti ini. 295 sama dengan 250 biaya tetap tambah 300 per penghuni kali 150 penghuni. Tips untuk mengelola perilaku biaya. Ada banyak faktor yang diperhatikan ketika mengelola perilaku biaya untuk organisasi Anda. Berikut adalah tips untuk sukses dalam mengendalikan perilaku biaya. Yang pertama, memahami langkah-langkah proses alur kerja. Perilaku biaya mengharuskan Anda memiliki pemahaman yang komprehensif tentang alur kerja departemen. Dengan cara ini, Anda akan tahu untuk membuat keputusan, anggaran, dan memberikan wawasan tentang di mana sumber daya perusahaan perlu dialokasikan. Yang kedua, ketahui jenis perilaku biaya yang Anda tangani. Setelah Anda mengetahui langkah-langkah yang berbeda dari alur kerja departemen, Anda mengidentifikasi biaya mana yang dapat dikaitkan dengannya. Itulah materi yang telah saya jelaskan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan